Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film sikut-sikutan yang berjudul Kickboxer Vengeance yang dirilis pada tahun 2016. Film ini mengisahkan seorang petarung kickboxing yang pergi ke Thailand guna belajar bela diri Muay Thai untuk melawan raja petarung yang telah membunuh kakaknya. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Semua berawal dari seorang petarung kickboxing bernama Eric yang merayakan kemenangannya setelah mengalahkan petarung ula-ula dari Perindapan. Eric memiliki seorang adik laki-laki bernama Kurt Sloan, yang mana Kurt ini menjadi pelatih utama Eric sebelum ia bertanding. Di tengah pesta, Eric dan Kurt didatangi seorang promotor wanita bernama Mercia yang secara tiba-tiba menawarkan Eric untuk mengikuti pertarungan ilegal bawah tanah di Thailand dan melawan Raja Muay Thai. Mercia lalu memberikan Eric uang $200 sebagai dana awal. Jika Eric bersedia bertarung di Thailand, maka Mercia akan memberikan $200 lagi kepada Eric menang ataupun kalah. Setelah Mercia pergi, Eric pun mulai memikirkan tawaran Mercia yang begitu sangat menggiurkan. Bagaimana tidak, dalam satu pertandingan bawah tanah saja bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Apalagi Eric bisa mengikuti beberapa pertandingan di sana. Namun di sini Kurt tidak setuju karena bisa saja Mercia seorang penipu dan membujuk Eric untuk tetap pada karirnya sebagai petarung resmi. Beberapa minggu kemudian, saat Eric sedang latihan di gym, tiba-tiba ia mendapat surat dari Eric yang ternyata Eric ini sudah pergi ke Thailand untuk mengikuti pertandingan bawah tanah melawan Raja Muay Thai. Di dalam surat itu juga terdapat tiket pesawat dan medali emas milik Eric yang menandakan kalau Eric benar-benar meninggalkan karirnya demi menghasilkan uang banyak secara ilegal. Karena khawatir dengan nasib kakaknya di sana, Kurt pun langsung OTW ke Thailand. Sawadikap. Setibanya di lokasi pertandingan bawah tanah, Kurt mendapati bahwa kakaknya sedang bertarung melawan King Muay Thai yang bernama Tong Po. Di dalam pertandingan itu, Eric dihajar habis-habisan oleh Tong. Bahkan, Tong Po ini tidak segan-segan mengakhiri hidup Eric dengan memelintir lehernya. Di waktu yang sama, polisi datang menggerebek. Namun sayangnya Tong Po berhasil kabur bersama murid-muridnya. Sementara Kurt menangis histeria sambil memeluk tubuh kakaknya. Keesokan harinya di kantor polisi, seorang polisi wanita mantap bernama Liu melarang keras pertandingan ilegal tadi malam karena selalu ada kematian dan Tong Po selalu berhasil lolos dari hukum. Namun, anehnya atasan Liu yang bernama Watona hanya diam saja dan tidak menindaklanjuti kasus ini seolah-olah Watona dibayar oleh pihak promotor untuk mengamankan pertandingan ilegal tersebut. Liu kemudian menemui Kurt di ruang otopsi yang masih belum terima kakaknya meninggal. Di saat itu juga, Mercia datang. Kurt pun langsung memarahi Mercia dan menuduh Mercia sebagai seorang promotor pembunuh. Bukannya memeriksa Mercia, para anak buah Watona malah membiarkan Mercia pergi begitu saja. Setelah dari ruang otopsi, Kurt dibawa ke tempat di mana Eric berlatih Muay Thai untuk mengambil uang $200 yang masih di tangan pelatihnya. Kurt lalu bertemu dengan pelatih Eric yang bernama Duran. Jadi ternyata sebelum Eric melakukan pertarungan, ia diharuskan belajar Muay Thai terlebih dahulu dan dia dilatih oleh Duran yang merupakan seorang guru Muay Thai lokal.
Di sini, Kurt memarahi Duran karena menurutnya Duran tidak melatih Eric secara sempurna sehingga Eric berakhir meninggal di pertandingan maut tersebut. Setelah mengambil uangnya, Kurt dibawa ke bandara dan diminta oleh polisi untuk tidak kembali ke Thailand. Jika Kurt tetap tinggal di Thailand, maka ia akan dipenjara. Namun, bukannya naik pesawat, Kurt malah naik odong-odong dan putar balik dan kembali secara diam-diam untuk membalas kematian kakaknya. Kurt kemudian melakukan perjalanan ke padepokan Muay Thai milik Tong Po. Sesampainya di padepokan, Kurt bertemu dengan penjaga gerbang bernama Kevi dan berpura-pura ingin belajar Muay Thai di sini. Saat Kurt memberikan uang pelatihan kepada Kevi, Kevi langsung mengetes kemampuan Kurt dengan mengajaknya bertarung. Kurt yang memiliki basic kickboxing pun menerimanya dan mulai bertarung dengan Kevi. Pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh Kurt. Namun, Kurt harus melawan salah satu murid Tong lagi yang bernama Storm. Kali ini, Kurt dibuat kalah karena Storm memiliki power yang lebih besar daripada Kurt. Malam harinya, Kurt dan murid lainnya kemudian madang bersama. Setelah madang, mereka pun berkumpul di arena untuk pelatihan bersama. Sebelum latihan, Tong Po datang dan memberikan instruksi latihan, di mana latihan kali ini para siswa diharuskan untuk menghancurkan tugu semen dengan serangan kne atau dengkul. Sebagian siswa terlihat bersemangat, namun sebagian siswa yang sering nyabun terlihat murung karena takut dengkulnya remuk. Para siswa kemudian berlatih bersama, namun di dalam latihan itu mereka menggunakan senjata tajam saat di ronde kedua dan mereka bertarung sampai salah satunya metoy. Singkat cerita, setelah latihan dan semua orang tertidur, Kurt diam-diam masuk ke kamar Tong Po untuk membunuhnya dengan pistol. Namun ternyata Tong Po belum tidur karena ia sudah mengetahui sejak awal kalau Kurt akan membunuhnya atas kematian kakaknya. Tong Po lalu menyatakan bahwa Kurt adalah pria pengecut, tidak seperti kakaknya yang berani bertarung di arena. Kurt kemudian dihajar oleh Tong Po sampai membuatnya pingsan. Setelah tersadar, asisten Tong Po bernama memberitahu Kurt bahwa Master Tong Po memiliki akses ke kantor polisi, sehingga siapa saja yang menantangnya akan dijebloskan ke penjara, bahkan diakhiri secara diam-diam tanpa adanya hukum. Bersama dengan itu, dua polisi datang untuk membawa Kurt. Namun untungnya Liu Liu datang dan memberitahu kalau Kurt akan dibawa olehnya. Karena tak percaya dengan Liu Liu yang selalu menantang perintah Watona, pun menyuruh anak buahnya untuk mematai-matai Liu dan Kurt. Di keesokan harinya, saat Liu sedang membawa Kurt ke tempat yang aman, keduanya tiba-tiba dihadang oleh anak buah Tong Po yang mengendarai 2 ekor gajah. Mereka menangkap Liu Liu yang membuat Kurt terpaksa harus turun tangan untuk melawan mereka. Setelah mengalahkan anak buah Tong Po, Liu membawa Kurt ke tempat tinggal Master Duran. Disinilah Kurt akan dirawat sementara oleh Duran.
Kurt lalu meminta Duran untuk melatihnya guna melawan Tongpo. Duran tentu saja menolak karena ia takut nantinya Kurt bernasib sama seperti kakaknya. Namun saat Duran mengetes kemampuan Kurt, Duran akhirnya setuju karena ia melihat ada kekuatan yang besar di dalam diri Kurt. Setelah pulih dari lukanya akibat berkelahi dengan anak buah Tongpo, Kurt mulai dilatih fisik oleh Duran. Ia berlatih sepanjang hari tanpa lelah, dari melatih kekuatan kaki sampai melatih kekuatan tangan. Selama latihan, Kurt juga menjalin hubungan dengan Liu Liu yang membuat Kurt semakin bersemangat. Setelah melihat peningkatan fisik dan kemampuan Kurt, Duran pun membawa Kurt ke tempat pertarungan jalanan yang dikelola oleh teman Duran bernama Joseph King. Di sana, Kurt diminta untuk melawan petarung lokal yang tangguh karena tidak ada yang bisa mengalahkannya. Di tengah pertarungannya, Kurt mencoba menyerang lawannya, namun ia selalu gagal karena lawannya sangat lincah dan kuat. Kurt akhirnya dibuat kalah, namun Duran yang tak terima pun turun tangan dan membantu mengalahkan lawan Kurt. Di hari berikutnya, Duran melatih Kurt lebih keras lagi. Saat di tengah latihan, tiba-tiba salah satu murid Tongpo yaitu Kevi datang dan memohon untuk dilatih oleh Duran. Kevi mengaku kalau dirinya diusir dari padepokan gara-gara kentut tidak bilang-bilang. Namun, Duran tak percaya dan menghajar Kevi. Begitu Kevi dikalahkan, Duran akhirnya mau menerima Kevi sebagai muridnya. Di hari selanjutnya, Kurt dan Kevi menjalani latihan fisik bersama. Mereka juga diajari cara melepaskan kuncian andalan Tongpo saat bertarung, sehingga Kurt bisa terlepas dari kuncian tersebut. Setelah merasa cukup kuat, Kurt nekat mendatangi padepokan Tongpo untuk menantangnya bertanding. Namun, sebelum menerima tantangan itu, Tongpo meminta Kurt untuk melawan Storm terlebih dahulu. Kurt yang kini sudah menjadi petarung yang kuat, akhirnya berhasil mengalahkan Storm. Gak cuma itu, Kurt juga berhasil mengalahkan salah satu anak buah Kurt yang paling kuat. Hal itu pun menarik perhatian Tongpo, dan akhirnya Tongpo menerima tantangan dari Kurt. Tapi tanpa diketahui, ternyata pihak kepolisian mengetahui perbincangan Kurt dan Tong karena sebelumnya polisi sudah memasang alat penyadap suara di tubuh Kurt. Gak cuma itu, Liu juga mengetahui bahwa perantara pertarungan ilegal itu adalah Mercia. Ia dan anak buahnya pun segera pergi menggerebek Mercia di sebuah tempat parkir. Namun, sesampai di sana, Liu tak menemukan Mercia dan malah diserang anak buah Mercia dengan menggunakan senjata api. Untungnya, Liu berhasil menembak mati anak buah tersebut. Keesokan harinya, Liu dan anak buahnya kemudian menangkap Kurt dan Duran. Hal ini Liu lakukan untuk melindungi Kurt agar ia tidak bertarung melawan Tongpo. Keduanya lalu dijebloskan ke dalam ruangan tahanan. Akan tetapi selama di penjara, ternyata Kurt dan Duran mampu melarikan diri dengan mengelabui polisi, kemudian mengajar beberapa polisi yang hendak menangkap mereka. Setelah itu, keduanya lari secepat mungkin ke tempat pertandingan ilegal.
Malam harinya, pertandingan pun telah tiba. Kemudian mulai menerangkan kepada semua penonton bahwa pertarungan akan dilakukan dalam 3 ronde. Di ronde pertama, mereka akan bertarung dengan tangan kosong. Selanjutnya, pada ronde kedua dan ketiga, mereka akan bertarung menggunakan senjata tajam. Sedangkan pejuang akan dinyatakan menang jika salah satu dari mereka mati di tempat. Pertandingan pertama pun dimulai. Kurt mencoba menendang dan memukul Tong, tapi semua itu tidak mempan karena tubuh Tong sangat kuat. Fiesta. Tongpo lalu mulai melakukan serangan balik, di mana serangan itu membuat Kurt mengalami babak belur sampai babak pertama selesai. Saat babak kedua dimulai, Kurt dan Tongpo membungkus tangan mereka dengan selembar kain dan menempelkannya pada pecahan kaca. Di babak ini, Kurt melancarkan beberapa serangan ke arah Tongpo. Namun, lagi-lagi Tongpo mampu bertahan dan menyerang balik Kurt sampai tubuhnya penuh dengan luka. Untungnya, sebelum Kurt kehabisan napas, babak kedua berakhir. Ketika kedua petarung istirahat, Liu dan anak buahnya mendatangi arena dan berhasil menangkap Mercia. I know all about it. It'll come out. Look, you should really check. I've got some juice down in Metro. Be out in a bit. Babak ketiga pun dimulai. Di sini Liu hendak membubarkan pertandingan, namun ia mengurungkan niatannya dan membiarkan Kurt bertarung untuk mengalahkan Tongpo. Di babak ketiga kali ini, kedua petarung diharuskan menggunakan pedang sebagai senjata. Dalam pertarungan kali ini, penampilan pertarung keduanya terlihat seimbang sehingga setiap pedang yang mereka pegang terlepas dan akhirnya mereka pun melanjutkan pertandingan dengan tangan kosong. Di tengah pertarungan, Tongpo mengeluarkan jurus andalannya, yaitu kuncian leher. Kurt pun ingat kalau ini adalah teknik yang digunakan Tongpo untuk membunuh kakaknya. Namun, karena sudah berlatih keras untuk melepaskan jurus penguncian ini, Kurt akhirnya berhasil melepaskan diri dari kuncian Tongpo dan melakukan serangan balik hingga Tongpo akhirnya jatuh tak berdaya. Meski Kurt berhasil melumpuhkan Tongpo, tapi ia tidak bermaksud untuk membunuhnya. Namun, saat Kurt mulai berjalan keluar arena, tiba-tiba Tongpo bangkit kembali, lalu menyerang Kurt dengan pedang. Untungnya, Kurt mampu menghindari serangan Tong dan menyerang balik Tong sampai membuat pisau yang dipegang Tong pun mengenai dirinya sendiri. Pertandingan akhirnya dimenangkan oleh Kurt dengan tewasnya Tongpo di arena tersebut. Kini, Kurt disoraki oleh penonton yang menyebutkan bahwa Kurt adalah petarung putih. Di keesokan harinya, Kurt dan Liu hendak memutuskan untuk pergi meninggalkan Thailand.
Liu juga akan berhenti dari pekerjaannya sebagai polisi dan pergi bersama Kurt ke Amerika. Kurt kemudian bersumpah untuk tidak pernah kembali ke Thailand lagi dan akan menjadi petarung MMA di Amerika. Dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Kickboxer Vengeance. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya dan penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, selalu sedia kemangi di menu sahur Anda. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.